Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mada Ardianti, 124 maka 19.5H akan menjelaskan tentang resum bab 1 dari bab 6. Perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan SDM sumber daya manusia atau Human Research Planning HRP adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaian yang memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Dengan demikian, perencanaan SDM ini juga harus berfokus pada pengembangan keterampilan karyawan yang ada melalui program pelatihan interaktif agar karyawan-karyawan tersebut dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan di masa depan untuk pencapaian tujuan organisasinya. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang tepat sasaran akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Artinya, perusahaan berjalan baik dengan personil yang produktif dan jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Karyawan yang terproduktif adalah karyawan yang mampu bekerja sesuai dengan SOP dengan jam kerja yang sudah ditentukan. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan dan menghasilkan lebih banyak daripada karyawan rata-rata. Sistem SDM yang baik mampu meningkatkan koordinasi antar karyawan dan juga menciptakan atmosfer kerja yang nyaman dan kondusif. Rasa kekeluargaan bisa dipupuk dan bertumbuh baik sehingga hanya ada sedikit perbedaan di pikiran karyawan antara rumah dan tempat bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan eksternal, keputusan-keputusan organisasional, faktor-faktor persediaan karyawan. Tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia mempunyai pengaruh sangat krusial di sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak jarang dijadikan tolak ukur kesuksesan sebuah organisasi. Semakin baik sumber daya manusia yang dikelola, akan semakin baik pula kesuksesan organisasi di masa mendatang. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, maka akan sulit mencapai efektivitas perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi tanggung jawab yang penting. Dari tugas manajemen organisasi, mengelola kelebihan sumber daya manusia perusahaan dapat mendorong meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan berbagai macam intervensi. Selain itu, perusahaan juga melakukan efisiensi penggunaan tenaga kerja dengan menganalisis seberapa besar beban kerja yang dimiliki oleh setiap jabatan yang ada. Inti dari analisis beban kerja adalah memastikan bahwa setiap orang yang bekerja di dalam perusahaan bekerja secara efektif dan efisien berdasarkan sumber daya yang ada. Cara mengelola kelebihan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. 1. Memastikan arah kebijakan perusahaan mengenai pengurangan jumlah tenaga kerja. 2. Memastikan jumlah SDM yang baik untuk karyawan, staf maupun pelaksana. 3.
Melaksanakan analisis beban kerja pada semua level jabatan. 4. Hasil analisis beban kerja akan memunculkan peta mengenai beban kerja masing-masing pekerjaan. 5. Jika banyak pekerjaan yang underload, maka merupakan sinyal kuat bahwa memang terdapat kelebihan SDM di perusahaan. 6. Bagian SDM bisa melakukan beberapa hal. Pertama adalah menggabungkan pekerjaan. Kedua, mengurangi jumlah SDM yang ada di jabatan tersebut atau menambahkan tugas agar beban kerjanya bertambah. 7. Masalah dalam pengaturan sumber daya perusahaan. Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuan bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan terdiri dari dua kata, analisis dan pekerjaan. Analisis berarti sifat uraian-penguraian atau kupasan, sedangkan pekerjaan adalah barang yang dilakukan, diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya. Tugas, kewajiban, hasil bekerja atau perbuatan. Analisis pekerjaan merupakan proses kajian dan pengumpulan informasi secara sistematis dan menyeluruh mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab semua karyawan dalam suatu organisasi, perusahaan, atau sekolah. Dimensi pekerjaan, job dimension atau dimensi pekerjaan adalah ruang lingkup umum pekerjaan tertentu, hal tugas atau tanggung jawab yang diperlukan. Sebagian besar deskripsi pekerjaan sekarang mengutip dimensi kunci pekerjaan daripada mencoba daftar komprehensif dari semua tugas yang mana mungkin terlibat tujuan. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan juga bermanfaat dalam capaian sejumlah tujuan khusus sebagai berikut. Menyediakan informasi pekerjaan yang realitas sebagai pelamar bekerja mengenai kewajiban, kondisi kerja, dan persyaratan. B. Mengidentifikasi hubungan supervisor dan bawahannya. C. Memberi bantuan dalam menentukan kewajiban masing-masing karyawan dan tugas-tugas yang berkaitan, menyediakan landasan informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan mengenai karyawan sesuai Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan 91, Civil Rights Act of 64 dan 91, dapat membantu perusahaan dalam memenuhi undang-undang untuk warga penyandang cacat AS tahun 90, American with Disabilities Act of 90, berarti penting waktu yang diperlukan seorang karyawan. Dia dipergunakan sebagai dasar pelatihan, perencanaan karir, dan pengembangan karir. Digunakan dalam penentuan nilai relatif suatu pekerjaan dan oleh karena itu bermanfaat untuk memelihara kewajaran secara eksternal maupun internal. I dapat berperan sebagai alat untuk memudahkan desain ulang dan perubahan pekerjaan. Manfaat analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan mempunyai manfaat dalam suatu pengorganisasian, antara lain analisis susunan